Protagonis memulai kisahnya dengan menyatakan bahwa hidupnya selalu monoton. Dilahirkan dalam keluarga biasa, ia mengalami rutinitas tanpa peristiwa besar. Sebagian besar hari-harinya monoton, dan dia percaya bahwa dia akan hidup dan mati tanpa menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dengan cahaya yang terang di salah satu matanya, protagonis menyatakan dengan tegas, semua telah berubah. Nama karya ini adalah Game Master. Silakan berlangganan saluran, langganan Anda di saluran sangat penting bagi kami untuk dapat menyajikan konten lebih cepat dan jangan lupa untuk memberikan like. Sungguh, tanpa itu mungkin saluran kami harus berhenti. Saya mengandalkan bantuan Anda. Di layar, muncul karakter berambut pirang, dan dia menceritakan bahwa dia menemukan sebuah permainan bernama Pahlawan Takdir. Beginilah dia menjadi pemilik dunia. Kembali ke apartemennya, akhirnya dia merasakan kebahagiaan yang tulus karena sendirian. Bukan bahwa dia memiliki sesuatu melawan sekolah, tetapi saat menghidupkan komputer, satu pemikiran sederhana sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Di dunia maya ini, dia adalah protagonis. Dia selalu lebih suka bermain game untuk satu pemain, di mana dia bisa menjelajahi berbagai kemungkinan sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, ada cara untuk mengelabui aturan dan melampaui batas sistem, seperti dunia itu diciptakan khusus untuknya. Namun, dengan tatapan ragu dan senyuman malu-malu, dia mengakui, itulah yang saya percayai, tetapi sekarang saatnya untuk memulai dari awal. Tanpa ragu, dia memulai siaran langsung. Tak lama kemudian, seseorang di obrolan bertanya, terkejut, apakah dia benar-benar melakukannya di tengah minggu. Dalam hitungan detik, layar dipenuhi dengan pesan-pesan provokatif, dengan penonton mengejek seorang penonton tertentu, bertanya apakah dia adalah seorang yang menganggur yang bolos sekolah untuk menghabiskan sepanjang hari di depan komputer. Sampai seseorang bernama AGJ memberikan sumbangan 10 unit mata uang. Meskipun tidak banyak, dia senang karena sesuatu itu lebih baik daripada tidak ada. Kemudian, seseorang bernama Dea mengirimkan sumbangan 1000 unit mata uang. Sekarang, dia bingung. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menggenggam monitor dengan erat, menarik perhatian lebih banyak lagi. Obrolan menjadi gaduh, dipenuhi dengan pesan-pesan rasa ingin tahu dan kejutan. Siapa orang gila ini? Mereka bertanya berulang kali. Beberapa penonton sudah yakin bahwa dia akan menuntut pengembalian uang. Yakin bahwa situasi hanya bisa berakhir seperti itu. Tetapi, untuk kejutan semua orang, dia tidak mengeluh, tidak berteriak, atau meminta uang kembali. Sebagai gantinya, dengan nada misterius, dia hanya berkata, cek emailmu. Saat mengakses kotak masuknya, dia menemukan pesan yang tak terduga. Pengirimnya, tidak lain adalah pencipta permainan itu sendiri. Dalam pesan tersebut, pengembang memperkenalkan dirinya sebagai penonton setia saluran itu dan, selain itu, seseorang yang bekerja menciptakan permainan. Dia mengungkapkan bahwa, beberapa waktu yang lalu, dia mengembangkan permainan yang begitu menantang sehingga tidak ada yang berhasil menyelesaikannya selama fase uji tertutup. Sekarang, dia memiliki permintaan, ingin protagonis mencoba permainan dan memberikan pendapatnya tentang tingkat kesulitannya. Kesempatan langka dan, pada saat yang sama, tantangan yang tak terelakkan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda. Tidak ada yang berhasil menyelesaikan permainan ini. Dan jika dia berhasil, mungkin, bahkan seorang pria biasa seperti dia bisa menjadi istimewa. Sebuah jendela di komputer bertanya apakah dia ingin menginstal permainan, dan dia langsung menjawab iya. Dengan demikian, Heroes of Destiny dimulai. Pesan awal menjelaskan bahwa kerajaan Roque dihancurkan oleh kerajaan Japle pada tahun 294. Sejak lahir dengan sederhana, dia akan muncul sebagai jiwa yang tampaknya tidak berarti di tempat ini. Namun, takdir telah menyiapkan peran besar baginya, mengubah kerendahan ini menjadi kepahlawanan, berjuang untuk mencegah kebangkitan Raja Iblis. Saat naik ke tahta dewa, dia akan memperoleh kekuatan tertinggi untuk memenuhi setiap keinginan. Di hadapan lautan yang luas, dia menganalisis grafik dan mengomentari bahwa mereka jauh di bawah apa yang dia bayangkan. Namun, menyadari bahwa permainan itu dikembangkan hanya oleh satu orang, dia mengerti bahwa itu adalah batas dari kemungkinan. Kemudian, dia mengetik namanya, memilih Mestre Dujogo, dan sebuah pesan selamat datang muncul, memperkenalkannya ke benua Ellen. Tiba-tiba, dia tersesat di tengah hutan yang lebat. Meskipun permainannya tampak biasa, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada tutorial sama sekali. Hal itu tidak mengganggunya, tetapi segera dia menyadari sesuatu di depan. Kepala desa. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan bertanya apa yang diinginkannya di sana. Protagonis merasa aneh karena tidak muncul kotak dialog. Dia memperhatikan dengan seksama kotak teks dan bertanya-tanya apakah NPC benar-benar akan mampu memahami apa yang dia ketik. Tertarik dan dengan rasa tantangan, dia memutuskan untuk menguji hipotesis tersebut. Dengan sentuhan keberanian, dia memasukkan pesan berikut. Serahkan semua uang, atau saya akan membunuh semua orang di desa. Sambil menunggu balasan, dia bersiap untuk mengetahui apakah sistem akan merespon seperti yang diharapkan atau akan membawa kejutan tak terduga. Dia dengan penuh harap menunggu jawaban dari pria. Tanpa ragu, pukul kepalanya dan tanya apa omongannya. Dengan itu, karakternya jatuh ke tanah, dan dia pergi ke dasar, dan dia bingung. Apakah dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan NPC? Permainan bertanya apakah dia ingin mencoba lagi.
Dan dia menjawab ya. Dia tidak akan menyerah begitu mudah. Kali ini, ketika orang tua mengajukan pertanyaan yang sama, dia menjawab bahwa dia lapar dan haus serta meminta bantuan. Orang tua itu merasa kasihan, membawanya ke desa dan meminta agar dia mengikutinya. Di dalam rumah kepala, dia diberikan cangkir dan diinstruksikan untuk minum agar tenang. Protagonis berterima kasih dan minum cairan tersebut, namun kemudian menyadari bahwa ia telah diracuni dan mati di kursi. Maka, sebuah ide muncul padanya. Mencabut kabel internet dari komputer. Tanpa koneksi ini, pembuat permainan tidak akan bisa mengontrol NPC. Namun, ketika kembali berinteraksi dengan orang tua itu, semuanya menjadi bermasalah dan aneh. Seolah-olah realitas digital telah kehilangan arahnya. Pada saat berikutnya, pesan muncul di layar. Dia dibunuh oleh kata-katanya yang ceroboh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa mematikan internet bukanlah solusi untuk menang. Sementara itu, dia teringat bahwa pencipta permainan itu bernama Dea. Meskipun dia tidak bisa menentukan apakah itu adalah satu individu atau seluruh tim. Sudah lewat jam 1:30 pagi. Dan, menyadari bahwa sudah cukup bermain untuk satu hari, dia memutuskan untuk menyimpan kemajuannya. Meskipun begitu, saya terkesan. Sebuah permainan di mana mungkin untuk berbicara dengan NPC seperti mereka nyata. Rasanya seperti dunia Heroes of Destiny benar-benar ada. Sekarang, masuk akal bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya selama beta. Sebelum tidur, dia membuka mata dan merenung bahwa hal itu benar-benar membuatnya bersemangat, membangkitkan gairah yang kuat. Mulai dari hari itu, didorong oleh keinginan untuk merasa istimewa, dia sepenuhnya terlarut dalam permainan. Setiap tahap yang berhasil dilalui dan tantangan yang teratasi, kesadaran akan waktu memudar. Seolah dunia nyata semakin menjauh. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada petualangan virtual, tenggelam dalam imersi yang mendalam dan begitulah. Dedikasi yang berkelanjutan berlangsung selama 1 dekade penuh. Di kantor, seorang rekan memanggilnya. Oiro-san, dia adalah rekan kerja Anda. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan file yang diminta olehnya, dan dia berterima kasih. Beberapa waktu kemudian, dia mengucapkannya selamat karena telah menyelesaikan semuanya. Dia tersenyum dan juga mengucapkan terima kasih. Wanita sedikit malu, tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu sebentar, dia menyarankan untuk makan malam bersama sebelum pulang. Dan mungkin, setibanya di sana, mereka bisa makan malam kedua. Wajahnya jelas menunjukkan niatnya. Namun, Oiro meminta maaf dan mengatakan bahwa dia perlu pulang. Gadis itu terkejut, jelas kecewa. Sekali lagi, dia ditolak. Ini sudah terjadi sejak lama. Saya akan membiarkannya kali ini, karena hari ini adalah hari di mana dia akhirnya akan menyelesaikan permainan setelah 10 tahun. Benar, protagonis memulai kisahnya dengan menyatakan bahwa hidupnya selalu monoton. Dilahirkan dalam keluarga biasa, ia mengalami rutinitas tanpa peristiwa besar. Sebagian besar hari-harinya monoton, dan dia percaya bahwa dia akan hidup dan mati tanpa menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dengan cahaya yang terang di salah satu matanya, protagonis menyatakan dengan tegas, semua telah berubah. Nama karya ini adalah Game Master. Silakan berlangganan saluran, langganan Anda di saluran sangat penting agar kami dapat menyajikan konten lebih cepat dan jangan lupa untuk memberikan like. Serius? Tanpa itu mungkin saluran kami harus berhenti. Saya mengandalkan bantuan Anda. Di layar, muncul karakter berambut pirang. Dan dia menceritakan bahwa dia menemukan sebuah permainan bernama Pahlawan Takdir. Beginilah dia menjadi pemilik dunia. Kembali ke apartemennya, akhirnya dia merasakan kebahagiaan yang tulus karena sendirian. Bukan bahwa dia memiliki sesuatu melawan sekolah, tetapi saat menghidupkan komputer, satu pemikiran sederhana sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Di dunia maya ini, dia adalah protagonis. Dia selalu lebih suka bermain game untuk satu pemain, di mana dia dapat menjelajahi berbagai kemungkinan sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, ada cara untuk mengelabui aturan dan melampaui batas sistem, seperti dunia itu diciptakan khusus untuknya. Namun, dengan tatapan ragu dan senyum malu-malu, dia mengakui, itulah yang saya percayai, tapi sekarang saatnya untuk memulai dari awal. Tanpa ragu, dia memulai siaran langsung. Tak lama kemudian, seseorang di obrolan bertanya dengan kaget apakah dia benar-benar melakukannya di tengah minggu. Dalam hitungan detik, layar dipenuhi dengan pesan-pesan provokatif, dengan penonton mengolok-olok seorang penonton tertentu, bertanya apakah dia adalah seorang yang menganggur yang bolos sekolah untuk menghabiskan sepanjang hari di depan komputer. Sampai seseorang bernama AGJ memberikan sumbangan 10 unit mata uang. Meskipun tidak terlalu banyak, dia senang karena sesuatu sudah lebih baik daripada tidak ada. Kemudian, seseorang bernama Dea mengirimkan sumbangan 1000 unit mata uang. Sekarang, dia bingung. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menggenggam monitor dengan erat, menarik perhatian lebih banyak lagi. Obrolan menjadi gaduh, dipenuhi dengan pesan-pesan rasa ingin tahu dan kejutan. Siapa orang gila ini? Mereka bertanya berulang kali. Beberapa penonton sudah yakin bahwa dia akan menuntut pengembalian uang. Yakin bahwa situasi hanya bisa berakhir seperti itu. Namun, untuk kejutan semua orang, dia tidak mengeluh, tidak berteriak, atau meminta uang kembali. Sebagai gantinya, dengan nada misterius, dia hanya berkata, "Cek emailmu." Saat mengakses kotak masuknya,
dia menemukan pesan yang tak terduga. Pengirimnya tidak lain adalah pencipta permainan itu sendiri. Dalam pesan tersebut, pengembang memperkenalkan dirinya sebagai penonton setia saluran tersebut dan, selain itu, seseorang yang bekerja menciptakan permainan. Dia mengungkapkan bahwa, beberapa waktu yang lalu, dia mengembangkan permainan yang begitu menantang sehingga tidak ada yang berhasil menyelesaikannya selama fase uji tertutup. Sekarang, dia memiliki permintaan, ingin protagonis mencoba permainan tersebut dan memberikan pendapatnya tentang tingkat kesulitannya. Kesempatan langka dan, pada saat yang sama, tantangan yang tak terelakkan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda. Tidak ada yang berhasil menyelesaikan permainan ini. Dan jika dia berhasil, mungkin, bahkan seorang pria biasa seperti dia bisa menjadi istimewa. Sebuah jendela di komputer bertanya apakah dia ingin menginstal permainan, dan dia langsung menjawab iya. Dengan demikian, Heroes of Destiny dimulai. Pesan awal menjelaskan bahwa kerajaan Roque dihancurkan oleh kerajaan Japle pada tahun 294. Sejak lahir dengan sederhana, dia akan muncul sebagai jiwa yang tampaknya tidak berarti di tempat ini. Namun, takdir telah menyiapkan peran besar baginya, mengubah kerendahan ini menjadi kepahlawanan, berjuang untuk mencegah kebangkitan Raja Iblis. Saat naik ke tahta dewa, dia akan memperoleh kekuatan tertinggi untuk memenuhi setiap keinginan. Di hadapan lautan yang luas, dia menganalisis grafik dan berkomentar bahwa mereka jauh di bawah apa yang dia bayangkan. Namun, menyadari bahwa permainan itu dikembangkan hanya oleh satu orang, dia mengerti bahwa itu adalah batas dari kemungkinan. Kemudian, dia mengetik namanya, memilih Mestre Dujogo, dan sebuah pesan selamat datang muncul, memperkenalkannya ke benua Ellen. Tiba-tiba, dia tersesat di tengah hutan yang lebat. Meskipun permainannya tampak biasa, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada tutorial sama sekali. Hal itu tidak mengganggunya, tetapi segera dia menyadari sesuatu di depan kepala desa. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan bertanya apa yang diinginkannya di sana. Protagonis merasa aneh tidak muncul kotak dialog. Dia memperhatikan dengan seksama kotak teks dan bertanya-tanya apakah NPC benar-benar akan mampu memahami apa yang dia ketik. Tertarik dan dengan rasa tantangan, dia memutuskan untuk menguji hipotesis tersebut. Dengan sentuhan keberanian, dia memasukkan pesan berikut. Serahkan semua uang, atau saya akan membunuh semua orang di desa. Sambil menunggu balasan, dia bersiap untuk mengetahui apakah sistem akan merespon seperti yang diharapkan atau akan membawa kejutan tak terduga. Dia menunggu dengan penuh harap jawaban dari pria. Tanpa ragu, pukul kepalanya dan tanya apa omongannya. Dengan itu, karakternya jatuh ke tanah, dan dia pergi ke dasar, dan dia bingung. Apakah dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan NPC? Permainan bertanya apakah dia ingin mencoba lagi. Dan dia menjawab ya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kali ini, ketika orang tua mengajukan pertanyaan yang sama, dia menjawab bahwa dia lapar dan haus serta meminta bantuan. Orang tua itu merasa kasihan, membawanya ke desa dan meminta agar ia mengikutinya. Di dalam rumah kepala, dia diberikan cangkir dan diinstruksikan untuk minum agar tenang. Protagonis berterima kasih dan minum cairan tersebut, namun kemudian menyadari bahwa ia telah diracun dan mati dalam keadaan duduk di kursi. Maka, sebuah ide muncul padanya. Mencabut kabel internet dari komputer. Tanpa koneksi ini, pembuat permainan tidak akan bisa mengendalikan NPC. Namun, saat kembali berinteraksi dengan orang tua itu, semuanya menjadi bermasalah dan aneh, seolah-olah realitas digital telah kehilangan arahnya. Pada saat berikutnya, pesan muncul di layar, dia dibunuh oleh kata-katanya yang ceroboh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa mematikan internet bukanlah solusi untuk menang. Sementara itu, dia teringat bahwa pencipta permainan itu bernama Dea. Meskipun dia tidak bisa menentukan apakah itu adalah satu individu atau seluruh tim. Sudah lewat jam 1:30 pagi. Dan, menyadari bahwa sudah cukup bermain untuk hari itu, dia memutuskan untuk menyimpan kemajuannya. Meskipun begitu, saya terkesan. Sebuah permainan di mana mungkin untuk berbicara dengan NPC seperti mereka nyata. Rasanya seperti dunia Heroes of Destiny benar-benar ada. Sekarang, menjadi masuk akal bahwa tidak ada yang berhasil mengalahkannya selama beta. Sebelum tidur, dia membuka matanya dan merenung bahwa hal itu benar-benar membuatnya bersemangat, membangkitkan gairah yang intens. Mulai dari hari itu, didorong oleh keinginan untuk merasa istimewa, dia sepenuhnya terlarut dalam permainan. Setiap tahap yang berhasil dilalui dan tantangan yang berhasil diatasi, kesadaran akan waktu memudar, seolah dunia nyata semakin menjauh. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada petualangan virtual, tenggelam dalam imersi yang mendalam dan begitu. Dedikasi yang berkelanjutan ini berlangsung selama 1 dekade penuh. Di kantor, seorang rekan memanggilnya. Oiro-san, dia adalah rekan kerja Anda. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan file yang diminta olehnya, dan dia berterima kasih. Beberapa waktu kemudian, dia mengucapkannya selamat karena telah menyelesaikan semuanya. Dia tersenyum dan juga mengucapkan terima kasih. Wanita sedikit malu, tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu sebentar, dia menyarankan untuk makan malam bersama sebelum pulang. Dan mungkin, setibanya di sana, mereka bisa makan malam kedua. Wajahnya jelas menunjukkan niatnya. Namun, Oiro meminta maaf dan mengatakan bahwa dia perlu pulang. Gadis itu terkejut, jelas kecewa. Sekali lagi,
dia ditolak. Ini sudah terjadi sejak lama. Saya akan membiarkannya kali ini, karena hari ini adalah hari di mana dia akhirnya akan menyelesaikan permainan setelah 10 tahun. Benar? Protagonis memulai kisahnya dengan menyatakan bahwa hidupnya selalu monoton. Dilahirkan dalam keluarga biasa, ia mengalami rutinitas tanpa peristiwa besar. Sebagian besar hari-harinya monoton, dan dia percaya bahwa dia akan hidup dan mati tanpa menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dengan cahaya yang terang di salah satu matanya, protagonis menyatakan dengan tegas, semuanya berubah. Nama karya ini adalah Game Master. Silakan berlangganan saluran, langganan Anda di saluran sangat penting bagi kami untuk dapat menyajikan konten lebih cepat dan jangan lupa untuk memberikan like. Serius? Tanpa itu mungkin saluran kami harus berhenti. Saya mengandalkan bantuan Anda. Di layar, muncul karakter berambut pirang, dan dia menceritakan bahwa dia menemukan sebuah permainan yang disebut pahlawan takdir. Itulah bagaimana dia menjadi pemilik dunia. Kembali ke apartemennya, akhirnya dia merasakan kebahagiaan yang tulus karena sendirian. Bukan bahwa dia memiliki sesuatu yang melawan sekolah, tetapi saat menghidupkan komputer, satu pemikiran sederhana sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Di alam semesta virtual ini, dia adalah protagonis. Dia selalu lebih suka bermain game untuk satu pemain, di mana dia bisa menjelajahi berbagai kemungkinan sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, ada cara untuk mengelabui aturan dan melampaui batas sistem, seperti dunia itu diciptakan khusus untuknya. Namun, dengan tatapan ragu dan senyum malu-malu, dia mengakui, itulah yang saya percayai, tetapi sekarang saatnya untuk memulai dari awal. Tanpa ragu, dia memulai siaran langsung. Tak lama kemudian, seseorang di obrolan bertanya, terkejut, apakah dia benar-benar melakukannya di tengah minggu. Dalam hitungan detik, layar dipenuhi dengan pesan-pesan provokatif, dengan penonton mengejek seorang penonton tertentu. Bertanya apakah dia adalah seorang yang tidak punya pekerjaan yang bolos sekolah untuk menghabiskan sepanjang hari di depan komputer. Sampai seseorang bernama AGJ memberikan sumbangan 10 unit mata uang. Meskipun tidak banyak, dia senang karena sesuatu sudah lebih baik daripada tidak ada. Kemudian, seseorang bernama Dea mengirimkan sumbangan 1000 unit mata uang. Sekarang, dia bingung. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menggenggam monitor dengan kuat, menarik perhatian lebih banyak lagi. Obrolan menjadi gaduh, dipenuhi dengan pesan-pesan rasa ingin tahu dan kejutan. Siapa orang gila ini? Mereka bertanya berulang kali. Beberapa penonton sudah yakin bahwa dia akan menuntut pengembalian uang. Yakin bahwa situasi hanya bisa berakhir seperti itu. Namun, untuk kejutan semua orang, dia tidak mengeluh, tidak berteriak, atau meminta uang kembali. Sebagai gantinya, dengan nada misterius, dia hanya berkata, cek emailmu. Saat mengakses kotak masuknya, dia menemukan pesan yang tak terduga. Pengirimnya, tidak lain adalah pencipta permainan itu sendiri. Dalam pesan tersebut, pengembang memperkenalkan dirinya sebagai penonton setia saluran tersebut, dan juga seseorang yang bekerja menciptakan permainan. Dia mengungkapkan bahwa, beberapa waktu yang lalu, dia mengembangkan permainan yang begitu menantang sehingga tidak ada yang berhasil menyelesaikannya selama fase uji coba tertutup. Sekarang, dia memiliki permintaan, dia ingin protagonis mencoba permainan tersebut dan memberikan pendapatnya tentang tingkat kesulitannya. Sebuah kesempatan langka dan, pada saat yang sama, tantangan yang tak terelakkan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda. Tidak ada yang berhasil menyelesaikan permainan ini. Dan jika dia berhasil, mungkin, bahkan seorang pria biasa seperti dia bisa menjadi istimewa. Sebuah jendela di komputer bertanya apakah dia ingin menginstal permainan, dan dia langsung menjawab iya. Dengan demikian, Heroes of Destiny dimulai. Pesan awal menjelaskan bahwa kerajaan Roke dihancurkan oleh kerajaan Japle pada tahun 294. Sejak lahir dengan sederhana, dia akan muncul sebagai jiwa yang tampaknya tidak berarti di tempat ini. Namun, takdir telah menyiapkan peran besar baginya. Mengubah kerendahan ini menjadi kepahlawanan. Berjuang untuk mencegah kebangkitan Raja Iblis. Saat naik ke tahta dewa, dia akan memperoleh kekuatan tertinggi untuk memenuhi setiap keinginan. Di hadapan lautan yang luas, dia menganalisis grafik dan mengomentari bahwa mereka jauh di bawah apa yang dia bayangkan. Namun, menyadari bahwa permainan itu dikembangkan hanya oleh satu orang, dia mengerti bahwa itu adalah batas dari kemungkinan. Kemudian, dia mengetik namanya, memilih Mestre Dujogo, dan sebuah pesan selamat datang muncul, memperkenalkannya ke benua Ellen. Tiba-tiba, dia tersesat di tengah hutan yang lebat. Meskipun permainannya tampak biasa, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada tutorial sama sekali. Hal itu tidak mengganggunya, tetapi segera dia menyadari sesuatu di depan. Kepala desa. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya dan bertanya apa yang diinginkannya di sana. Protagonis merasa aneh karena tidak muncul kotak dialog. Dia memperhatikan dengan seksama bidang teks dan bertanya-tanya apakah NPC benar-benar akan mampu memahami apa yang dia ketik. Tertarik dan dengan rasa tantangan, dia memutuskan untuk menguji hipotesis tersebut. Dengan sentuhan keberanian, dia memasukkan pesan berikut. Serahkan semua uang, atau saya akan membunuh semua orang di desa. Sambil menunggu balasan, dia bersiap untuk mengetahui apakah sistem akan merespons seperti yang diharapkan atau membawa kejutan tak terduga. Dia dengan penuh harap menunggu jawaban dari pria. Tanpa ragu,
pukul kepalanya dan tanya apa omong kosong yang dia bicarakan. Dengan itu, karakternya jatuh ke tanah, dan dia bingung. Apakah dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan NPC? Permainan bertanya apakah dia ingin mencoba lagi. Dan dia menjawab ya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kali ini, ketika orang tua mengajukan pertanyaan yang sama, dia menjawab bahwa dia lapar dan haus serta meminta bantuan. Orang tua itu merasa kasihan, membawanya ke desa dan meminta agar dia mengikutinya. Di dalam rumah kepala, dia diberikan cangkir dan diinstruksikan untuk minum agar tenang. Protagonis berterima kasih dan minum cairan tersebut, namun kemudian menyadari bahwa ia telah diracuni dan mati di kursi. Maka, sebuah ide muncul padanya. Mencabut kabel internet dari komputer. Tanpa koneksi ini, pembuat permainan tidak akan bisa mengendalikan NPC. Namun, ketika kembali berinteraksi dengan orang tua itu, semuanya menjadi bug dan aneh. Seolah-olah realitas digital telah kehilangan arahnya. Dalam sekejap, pesan muncul di layar. Dia dibunuh oleh kata-katanya yang ceroboh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa mematikan internet bukanlah solusi untuk menang. Sementara itu, dia teringat bahwa pencipta permainan itu bernama Dea. Meskipun dia tidak bisa menentukan apakah itu adalah satu individu atau seluruh tim. Sudah lewat jam 1:30 pagi, dan menyadari bahwa sudah cukup bermain untuk hari itu, dia memutuskan untuk menyimpan kemajuan. Meskipun begitu, saya terkesan. Sebuah permainan di mana mungkin untuk berbicara dengan NPC seperti mereka nyata. Rasanya seperti dunia Heroes of Destiny benar-benar ada. Sekarang, masuk akal bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya selama beta. Sebelum tidur, dia membuka matanya dan merenung bahwa hal itu benar-benar membuatnya bersemangat, membangkitkan gairah yang intens. Mulai dari hari itu, didorong oleh keinginan untuk merasa istimewa, dia sepenuhnya terlarut dalam permainan. Setiap tahap yang berhasil dilalui dan tantangan yang teratasi, kesadaran akan waktu memudar. Seolah dunia nyata semakin menjauh. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada petualangan virtual, tenggelam dalam imersi yang mendalam dan begitulah. Dedikasi yang berkelanjutan berlangsung selama 1 dekade penuh. Di kantor, seorang rekan memanggilnya. Oiro-san, dia adalah rekan kerja Anda. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan file yang diminta olehnya, dan dia berterima kasih. Beberapa waktu kemudian, dia mengucapkannya selamat karena telah menyelesaikan semuanya. Dia tersenyum dan juga mengucapkan terima kasih. Wanita sedikit malu, tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu sebentar, dia menyarankan untuk makan malam bersama sebelum pulang. Dan mungkin, setibanya di sana, mereka bisa makan malam kedua. Wajahnya jelas menunjukkan niatnya. Namun, Oiro meminta maaf dan mengatakan bahwa dia perlu pulang. Gadis itu terkejut, jelas kecewa. Sekali lagi, dia ditolak. Ini sudah terjadi sejak lama. Saya akan membiarkannya kali ini, karena hari ini adalah hari di mana dia akhirnya akan menyelesaikan permainan setelah 10 tahun. Benar?